Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita bersama pembahasan eh, emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu emiten yang bergerak di bidang awalnya produk kayu, habis itu memperluas cakupannya menjadi bidang kelapa sawit, menghasilkan CPO, lalu terakhir mengembangkan lagi bisnisnya pengolahan hasil limbah dari kelapa sawit tadi menjadi bio-CNG ya. Jadi untuk produk kayu ini hasilnya diekspor ke Jepang. Nah, LK-nya DSNG Dharma Satya Nusantara Tbk. Laporan keuangannya sudah didapatkan dan hasilnya ada beberapa data yang bisa kita cek di sini. Nilai bukunya, book value-nya itu Rp822,27 per lembar saham. Jadi nilai perusahaannya itu per satu lembar saham itu adalah Rp822,27. Di masyarakat saat ini dihargai seharga Rp515. Jadi untuk harga sekarang itu masyarakat menghargainya di bawah harga wajarnya ya. Jadi sekitar 37% diskonnya dari harga dasarnya, harga wajarnya. Ini berarti kita anggap sangat murah ya. Sangat murah. Dari segi keuntungan yang didapat per lembar saham itu adalah Rp79,23 per lembar saham. Jadi kita asumsikan aja ini termasuk perusahaan kategori murah ya. Murah dalam artian karena keuntungannya itu di bawah Rp100 per lembar saham. Untuk harga sekarang kita cek 6,5 kali dari keuntungan yang didapat. Berarti ini termasuk kita kategorikan juga termasuk murah juga. So dari segi valuasi nilai saham ini dihargai itu di bawah nilai wajarnya. Kalau saya mengkategorikan sangat di bawah dari harga wajarnya, berarti sangat murah sekali ya. Baik, kita lanjut. Dari segi dividen di SNG itu DPR-nya, dividend payout ratio-nya itu sekitar 27% dari keuntungan yang didapat. Jadi 27% dari keuntungan yang didapat dari Rp79,23 tadi. Untuk ukuran kita 27% dari nilai keuntungan itu masih kita anggap kurang terlalu besar sebenarnya ya. Kita minimal seharusnya 30%. Tapi anggap so-so saja, kurang lebih lah. Sehingga kita dapatkan itu dividend yield-nya kita dapatkan nilainya nanti kemungkinan besar proyeksinya ya Rp21,39. Rp21,39. Bukan yield-nya, per lembar sahamnya Rp21,39. Kalau yield-nya kita akan mendapati itu sekitar kita akan mendapati sekitar 4,2%. 4,2% ini termasuk
sudah dalam kategori bisa untuk kita investasi. Tapi kalau minimal sekarang kan itu bukan inflasi, suku bunga itu 6%. 4 ini termasuk sebenarnya di bawah, tetapi kalau kita memulai dari awal sudah bisa sebenarnya ya. Cuma kita berharap bahwa kalau bisa pada saat RUPS nanti di SNG ini dividen yield-nya tidak 27%, minimal 30 ke atas, maka akan sangat baik sekali. Anggap saja misalnya 40%, maka dividen yield-nya akan menjadi 6,2%. Nah, ini kalau menurut saya hasilnya lebih menguntungkan bagi investor. Tapi kalau dia tetap pada 27% itu kurang maksimal perhitungan saya ya. Lanjut kita lihat dari segi hutang perusahaan, hutangnya 69%, hutang berbunganya masih dalam hitungan bisa kita toleransi, dan tanggungan-tanggungan yang tidak berbunga itu 84% juga masih kita bisa toleransi. Kemudian kepemilikan di masyarakat ini 18%, itu masih ya kita anggap ini dalam kondisi ideal ya, 18% ini sangat ideal. Namun yang perlu diperhatikan di sini adalah jumlah saham yang beredar yang ada di KSEI di Bursa Efek itu 70%. Artinya pengendali ini juga mentradingkan sahamnya. Nah, ini termasuk sedikit harus hati-hati atau waspada juga kalau suatu saat si pengendali ini bisa menjual. Yang kita harapkan sebenarnya pengendali tidak meletakkan sahamnya di bursa. Jadi artinya mereka betul-betul berkonsentrasi pada bisnis. Nah, jadi untuk kepemilikan masyarakat memang sedikit, cuma kita perlu berhati-hati kalau si pengendali bisa menjual sahamnya. Baik, kita sampai pada kesimpulan terakhir. Dari segi valuasi sahamnya sangat murah. Saya katakan sangat murah. Kemudian dari segi dividen itu tadi dividen mencukupi. Namun dividen payout rasionya, DPR-nya yang saya rasa ini agak masih kurang ya. Andai kata mereka nanti kebijakannya itu di atas 30%, nah maka akan kita anggap ini sangat memenuhi kriteria kita untuk diinvestasi. Kemudian tadi dari segi hutang ini aman, dan dari segi kepemilikan saham ini masyarakat bukan pengendali, artinya aman, walaupun bisa saja suatu saat pengendali ini melego sahamnya ya. Baik, sekarang kita lihat dari segi chartnya. Dari segi chart di sini kelihatan bahwa harganya memang sedang jauh turun ya. Nah, dengan turun ini, bagi mereka yang mau membeli ini mungkin saat yang sangat bagus untuk membeli. Tapi chart ini bukan hanya untuk pengingat saja ya, cuma yang kita lihat adalah valuasinya, bahwa diskon yang kita dapatkan dari DSNG ini adalah sebanyak 35%, artinya 35% di bawah harga wajarnya.
sangat besar diskonnya ya. Saya sendiri secara pribadi akan sedikit menunggu kecuali DPR-nya naik di atas 30% baru saya memikirkan untuk membeli saham ini. Bagi Anda yang sudah membeli, ini hold saja karena termasuk perusahaan dengan valuasi sangat murah ya. Apalagi kalau nanti DPR-nya naik, ini menjadi perusahaan yang mungkin nanti akan diakumulasi oleh para investor saham. Terakhir, ini adalah analisa, ini adalah pendapat pribadi. Ini bukan perintah untuk beli atau jual, tetapi second opinion, hanya pendapat. Segala tindakan oleh investor itu adalah tanggung jawab masing-masing. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.